Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat WFG. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas belajar tentang penggunaan multitester atau ohmmeter ya. Kebetulan di sini kita ada dua jenis multitester. Yang pertama analog, ini analog, yang ini multitester digital ya. Biasanya kalau untuk teknisi ponsel itu yang rata-rata kepake itu cuma dua mode ya. Yang pertama adalah mode pasif atau dioda mode. Dioda mode itu, mode pasif itu artinya tidak ada arus listrik. Tidak ada arus listrik baik dari baterai ataupun dari charger. Sebelum mengukur, kita pastikan dulu kalibrasi multitesternya ya. Multitesternya kalibrasi dulu, kita arahkan ininya ke X1 ya. Posisi di mana? Nih, ke X1 yang ini. X1, kemudian kalibrasi dulu seperti ini. Sampai ke 0 ya, angka 0 sampai angka 0. Kalau nggak pas, kita putar yang ini. Nah, kalau sudah kalibrasi seperti ini, baru kita melakukan pengukuran. Di sini kita ada mesin Note 8, kita kasih contoh untuk pengukurannya. Kalau dia udah mode ataupun mode pasif mode, untuk prog merah kita simpan di ground ya. Ground itu banyak ya, dari mulai kaleng, mulai ground itu ya, kaleng ataupun lubang-lubang ini yang kuningan ini banyak ya. Untuk ground kita pilih salah satu saja. Prog yang merah di ground. Cara untuk mengukur pasif ataupun dioda mode. Kemudian yang prog hitam dipakai untuk mengukur titik. Oke, kita akan coba mengukur dioda mode atau ukuran pasif di pibet contohnya. Kita ukur di pibet. Ini kita lihat pibatnya dari Xiaomi Note 8. Pibat dari Xiaomi Note 8, kita arahkan prog yang merah di ground ya. Kemudian prog yang hitam di titik pibat. Kebetulan yang ini ya, pibat. Nah, ini ukurannya berarti sekitar 400. Oke, kita coba pakai multitester digital ya. Dari sini ada dua. Kita coba pakai Sansin ya. Kalau digital itu kalibrasinya seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Sini auto bunyi di sini ya. Kalibrasinya ini sampai mentok 0,001. Seperti biasa, yang prog merah di ground ya. Yang prog hitam di titik yang akan kita ukur. Nih, berapa resistansinya. Nah, ini kita lihat resistansinya adalah 355 ya. 355 ya. 355 ohm. Ya. Ini tanda ohm ini yang ini nih. Nah, ya bekas kaki kuda ini. Tanda ohm itu, ukuran ohm. Ini yang pertama. Terus yang kedua, biasanya yang suka dipakai itu kalau teknisi handphone itu tegangan ya. Tegangan itu artinya ukuran aktif
DC ya, direct current. Kita ambil contoh, ini salah satu baterai dari handphone. Kita coba pakai multitester yang analog dulu. Kalau untuk mengukur DC, untuk mengukur tegangan, maka arahkan multitesternya ke nilai paling tinggi setelah kira-kira baterainya. Kalau kita mengukur baterai, contohnya ini kisaran maksimalnya 4 volt. Di sini kan ada 3,87 volt, artinya sekitar 4 volt. Berarti arahkan multitesternya ke 10 volt DC ya. 10 volt DC, yang ini 10 volt DC. Jadi kalau yang mau diukurnya adalah sekitar 3,8 volt, maka harus posisi di atasnya, di atas 3,8 ya. Minimal 3,8 berarti ya. Kalau di sini kan kalau 2,5 volt kan nggak nyampe, jadi harus di minimal 10 volt atau maksimal 10 volt aja. Bisa saja sebenarnya di 50 volt, cuman kurang kelihatan karena ini cuma 3,8 volt, maka arahannya ke 10 volt saja. Oke teman-teman, kita coba, kita cari dulu kutub positif dan negatifnya. Langsung saja biar kelihatan. Nah, mana kutub positif, kita lihat ya. Kutub positif biasanya ada tanda. Nah ini kutub positifnya ya. Tuh ada tanda plus, berarti kalau mau mengukur tegangan, yang merah di kutub positif. Nah, terus berarti sebelahnya itu adalah otomatis kutub negatif. Nah, kita coba ya. Ini kita arahkan ke 10 volt. Terus kita ukur yang positif, yang merah di positif, kutub positif, yang hitam ground di kutub ground. Kita lihat berapa volt ini. Nah, ini menandakan 4 volt lebih ini ya kondisinya. Nah, toleransinya biasanya 4, sekian lah, 4,3, 4,2 toleransinya biasanya maksimal. Nah, ini 4 lebih ya, 4 volt lebih, ini kan DC volt. Berarti yang ini yang dilihat tuh 4 volt ini berarti lebih, berarti 4, kita coba pakai multitester yang digital ya. Kalau digital, kebetulan yang Sansin lagi error untuk mengukur aktifnya atau tegangan. Nah, kita pakai yang lain aja. Kita arahkan, kebetulan biasanya rata-rata kalau multitester yang digital itu nggak ada yang 10 volt ya, berarti yang paling dekat itu adalah 20 volt. Nah, kita arahkan ke 20 volt. Nah, ini 20 volt. Seperti biasa, kita arahkan probe yang merah ke kutub yang plus ya. Yang hitam ke kutub yang min kalau untuk mengukur voltase ya, atau pengukuran aktif. Kita coba ya berapa volt ini. Nah, 4,09 ya, sekitar 4,1 ya kalau dibulatkan dalam matematika itu, atau udah maksimal kebetulan. Ini dari baterai HP, jadi baterai HP itu rata-rata sekitar 4 volt ya. Jadi tegangan supply untuk setiap handphone itu ya, di sini Pbat itu kan, ini berarti tegangan maksimal itu 4 volt, jangan sampai lebih, paling toleransi sampai 4,2 lah, jangan sampai 4,5 volt atau sampai 5 volt dan seterusnya, malah nggak bakalan hidup handphone. Jadi maksimal jangan kurang lagi, biasanya minimal 3,7 baru mau hidup, mau dicas.
Kalau kurang dari itu, ada yang bisa hidup, ada yang nggak sama sekali. Jadi ini soket dari baterai, soket di mesin dari Note 8 dari baterai. Kalau kita tempelkan seperti ini kan, nah, kalau ditempelkan ini kan ada tadi 4 volt. Kita coba di mesinnya ada gak arus 4 volt yang masuk ke mesin. Coba di sini ya, titik yang ini. Nah tuh ada ya 4 volt ya. Berarti ini ciri atau cara untuk mengukur voltase atau arus di dalam mesin. Nah, kalau udah ada suplai listrik, suplai arus, suplai tegangan, kita kan bisa ngeceknya dengan cara pengukuran aktif ya teman-teman. Pengukuran aktif ya, ininya ke voltase DC ya, kemudian prog yang merah di yang plus jalur aktif, untuk yang prog hitam itu di jalur ground atau negatifnya, di kaleng bisa ya. Kita coba acak di sini ya, di IC apa ini, PMI ya 632 ya. IC cas juga ini ya. Kita coba ukur di sini yang prog merah, di sini nggak ada tegangan. Coba, nah sini ada tegangan nih. Nah 3,8 biasanya ini adalah PPH power ya, atau pieces 3,8 atau dari pibat itu sendiri, pieces pibat. Nah ini kalau pibat kan ini ya 4 volt dari pibat, ini masuk ke IC cas PMI, kemudian diolah sama IC casnya itu menjadi 3,8 untuk sistem, untuk supply ke sistem. Oke teman-teman, mungkin segitu saja sementara video dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang pengukuran multitester. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau suka silahkan like dan follow, subscribe. Dan kalau bermanfaat silahkan bisa di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.